mengatakan sekarang ini banyak orang yang tergiur dengan gaji yang tinggi. Lalu ada tawaran, saudara. Ada tawaran ya bahwa kalau mau mendapatkan gaji yang besar, datang ke sini. Mereka berduyun-duyun datang kemana? Ke Kamboja, ke Vietnam. Tidak ada kerjaan yang berat, saudara. Mereka cuma menghadapi komputer, lalu disuruh untuk memanggil teman-temannya. Ajaklah teman-temanmu ke sini semua, saudara. Tapi ternyata, saudara, setelah banyak yang datang, mereka tidak bisa kembali, saudara. Karena apa? Di-cancel semua. Pekerjaan mereka apa, saudara? Untuk apa? Menculik anak kecil. Kemudian saudara, organ tubuhnya itu dijual, anak kecil ini. Matanya misalnya 15 juta, jantungnya 20 juta. Wah, satu orang itu bisa 1 miliar, saudara. Jadi banyak orang yang tergiur, saudara. Tapi itu perbuatan jahat, saudara. Nah, baru-baru ini di medsos juga kita tahu ya, ada seorang wanita di Papua yang menculik anak kecil seperti itu. Kemudian ketahuan dibakar hidup-hidup. Nah, kita melihat, saudara, bahwa kejahatan itu semakin meningkat. Itu sebabnya mari kita di tahun yang baru ini kita semakin dekat kepada Tuhan, melekat kepada Tuhan. Tidak hanya melekat kepada Tuhan, tapi intim dengan Tuhan. Harus akrab dengan Tuhan. Mulai bangun pagi kita mulai dengan pujian penyembahan, berdoa, baca firman, supaya kita intim, akrab dengan Tuhan, saudara. Karena tanpa itu kita akan tergeser iman kita oleh arus dunia yang semakin jahat ini. Itu sebabnya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berapa banyak hari-hari ini orang yang cemas, khawatir menghadapi tantangan kesulitan yang semakin berat. Mereka banyak putus asa, mereka lemah, saudara. Karena apa? Mereka itu ketakutan menghadapi masa depan, di mana tahun-tahun itu tidak semakin menentu. Tahun ini, tahun-tahun berikutnya, Presiden Jokowi berkata dunia gelap gulita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang yang memasuki tahun yang baru ini dengan gentar hatinya, ketakutan, kekhawatiran terjadi di mana-mana. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya akan menyampaikan satu tema yang penting, walaupun ini banyak orang yang tahu, yaitu tentang jangan khawatir. Apa, saudara? Jangan khawatir. Jangan khawatir. Ini firman Tuhan yang dikatakan di dalam Matius pasal yang ke-6 itu khotbah Tuhan Yesus di bukit. Itu khotbah yang disukai banyak orang. Tokoh-tokoh dunia suka akan khotbah dari Tuhan Yesus waktu di bukit. Di antaranya ada saudara Perdana Menteri dari India dulu ya. Dia senang sekali dengan khotbah di bukit itu. Tetapi dia tidak suka dengan orang Kristen. Sebab banyak orang Kristen yang punya iman tetapi ternyata rontok menghadapi tantangan kesulitan ini. Banyak yang takut, khawatir, dan gentar di tahun yang serba sulit ini. Mari kita akan membaca dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 24 sampai 34. Pasal yang ke-6 ayat 24, Matius dikatakan, tak seorang pun dapat mengabdi kepada Tuhan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Saudara, kita tidak bisa mendua hati. Kita mengabdi kepada Allah, tetapi juga mengabdi kepada Mamon. Mamon itu adalah uang, saudara. Berapa banyak orang yang kerja keras, banting tulang untuk mencari uang. Itu tidak salah, saudara. Tetapi dikatakan oleh firman Tuhan, akar kejahatan itu adalah uang. Saingan Tuhan Yesus itu bukan iblis, saudara. Iblis sudah dikalahkan di atas kayu salib. Amin. Tapi saingan Tuhan Yesus itu adalah Mamon. Uang itu yang membuat orang tergila-gila. Ada orang yang rela, saudara, untuk menyingkirkan orang lain,
untuk mendapatkan uang, ya, karena warisan mereka berantem, saudara, bahkan ada yang kehilangan nyawa. Ada orang yang rela menjual diri untuk mendapatkan uang. Itulah kejahatan di akhir zaman. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Saudara, mari kita fokuskan hati kita hanya kepada Allah dalam Yesus Kristus. Amin. Amin. Ayat yang ke-25 dikatakan, ya, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Ayat 26 dikatakan, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapa-Mu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Ayat 27, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? 28, dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa menuai. 29, namun aku berkata kepadamu, kata Tuhan Yesus, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. 30, jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? 31, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai? 32, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapa-Mu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. 33, tetapi apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. 34, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Nah, khotbah Tuhan Yesus di bukit ini tentang jangan khawatir dalam Matius pasal yang ke-6. Saudara tadi sudah membaca, ada berapa kali saudara kata-kata Tuhan Yesus, jangan khawatir, jangan khawatir, jangan khawatir. Ada yang tahu berapa? Saya juga tidak menghitung, tapi banyak kali saudara. Jangan khawatir, jangan khawatir. Berarti itu yang harus kita lakukan. Jangan khawatir. Saudara, hari-hari ini banyak orang yang cemas, khawatir akan masa depannya. Bagaimana ya nanti kehidupanku, tahun penuh dengan ketidakpastian. Saudara, saya ingin sampaikan kepada saudara ya, bahwa kita sebagai orang percaya, saudara, mari kita serahkan hidup kepada Tuhan, karena Dia yang memelihara kita. Amin, saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, itu sebabnya kita tahu kekhawatiran itu dilakukan oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Kita ini orang yang mengenal Allah, seharusnya tidak usah khawatir. Seperti Tuhan Yesus yang berkata, jangan khawatir, jangan khawatir, jangan khawatir. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada banyak orang berkata, khawatir itu wajar Pak, normal saja katanya. Saudara, lalu apa perlunya kita kalau khawatir itu memang dihadapi oleh banyak orang? Ada banyak hal di dalam kehidupan kita ya yang mengkhawatirkan kita, dengan usia, kesehatan kita, ekonomi kita, apalagi adanya krisis global, saudara ya.
krisis secara menyeluruh di segala bidang. Bukan cuma krisis energi, bukan krisis pangan, krisis ekonomi. Saudara sekarang bisa makan satu hari 3 kali, itu puji Tuhan. Sebab di belahan dunia di sana, di Pakistan itu saudara, dilanda kelaparan akut. Kita harus mengucap syukur apapun yang terjadi dalam hidup kita, karena itu yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi saudara dan saya. Mari yang percaya kita tepuk tangan yang mulia bersama kita. Oh, haleluya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita juga melihat tokoh-tokoh Alkitab pun banyak yang khawatir. Saudara ingat tentang cerita bagaimana Abraham, ketika Abraham disebut bapak orang percaya, tapi dia juga mengalami kekhawatiran. Waktu dia pergi ke Raja Abimelek, kan dia takut. Bilang sama istrinya Sarah, nanti kamu jangan bilang istri saya ya, nanti saya dibunuh. Saudara, itu juga kekhawatiran, ya toh. Nah, kita juga melihat Simon Petrus, saudara. Dia di Perjanjian Baru, ya. Dia ketika murid-murid Yesus berkumpul, dia bertanya kepada Yesus bahwa setelah mendengar firman Tuhan, dia berkata, Tuhan, setelah aku meninggalkan semua keluarga, apa yang aku dapat? Itu kekhawatiran, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Apa salahnya khawatir? Bukankah khawatir itu wajar, normal saja? Saudara, ada seorang suami yang ngomong begitu, tahun ini tahun penentuan, tahun yang susah. Mari kita menabung, sebab kontrak rumah kita hampir habis. Saudara, itu kekhawatiran yang positif untuk menabung untuk masa depan. Ada orang yang khawatir kan, tidak alasan seperti itu. Saya ingin sampaikan kepada saudara, kekhawatiran itu di dalam bahasa Yunani dipakai kata merinmao. Apa saudara? Merinmao. Kekhawatiran itu ada dua. Yang pertama itu artinya pikiran. Yang kedua itu adalah terbagi. Jadi khawatir itu, merinmao itu pikiran yang terbagi. Orang kalau sudah pikirannya terbagi, pasti dia tidak mengalami sejahtera, ketakutan, kekhawatiran, mikir ini, mikir itu. Ya, pikirannya yang terbagi. Seperti Tuhan Yesus berkata, jangan kamu menyembah Allah juga mamon. Pikiran yang terbagi itu membuat kita kehilangan damai sejahtera, dan akhirnya kita akan lebih terpuruk lagi, saudara. Itu sebabnya merinmao itu dikatakan pikiran yang terbagi. Nah, apa penyebab kekhawatiran? Kita akan belajar pagi hari ini supaya kita jangan khawatir. Mungkin saudara sudah tahu, memang Alkitab mengatakan jangan khawatir, aku sudah tahu. Tapi mari kita belajar hari ini apa yang menyebabkan kekhawatiran itu. Dalam ayat 24 tadi kita sudah membaca, ya, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan Mammon. Yesus sudah memperingatkan, kamu tidak bisa mengabdi kepada Allah dan Mammon. Pikiran yang terbagi dua, saudara. Itu sebabnya mari kita belajar fokus untuk Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, walaupun tahun ini dikatakan tahun sulit, tahun yang membawa ketakutan, kekhawatiran, kita fokuskan kepada Tuhan. Jangan fokus kepada masalah, kepada sakit nyakit, kepada ekonomi, apapun. Tapi kalau kita fokus kepada Kristus, saya yakin dan percaya Tuhan akan memberikan kemenangan kepada kita. Mari yang percaya, kita tepuk tangan yang mulia Tuhan. Haleluya. Saudaraku, itu sebabnya sekali lagi Tuhan Yesus menegaskan untuk fokus, jangan menyembah kepada Allah dan Mammon, tapi harus fokus. Kamu menyembah Allah, biarlah hanya menyembah Allah saja. Yang lain kau singkirkan, supaya kita tidak mengalami pikiran yang terbagi. Sebab pikiran yang terbagi itu membuat kita lemah, kita susah, menderita.
Dan itu sebabnya mari kita satukan hati kita. Di tahun yang baru ini, biarlah kita menjadi orang yang setia, orang yang berfokus kepada Kristus sepenuhnya, sehingga hidup kita semakin baik. Bukan seperti tahun yang lalu. Mungkin tahun yang lalu saudara mengalami kegagalan atau kesuksesan apapun. Mari kita berfokus, tahun ini aku harus menang, karena Yesus sudah memberikan kepada kita kemenangan. Kita juga harus menang. Amin. Tuhan itu baik. Amin. God is good All the time. and all the time. God is good. Sekali lagi yang keras, God is good All the time. and all the time. God is God is good. good. Tepuk tangan yang mulia buat Tuhan. Haleluya. Walaupun tahun ini dikatakan tidak baik, tapi Tuhan kita tetap baik. Bahwa saja untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Itu sebabnya mari kita fokus kepada Kristus saja, supaya kehidupan kita ini memperoleh kemenangan yang luar biasa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada orang yang malas bekerja, saudara. Ya, bayangkan, bekerja aja malas, tidak mau beribadah, ya, asal-asalan. Nanti kalau bisnisnya itu tidak diberkati, dia katakan, kok Tuhan pilih kasih, kok Tuhan tidak memberkati saya. Jadi saudara, dia mau beribadah asal dia diberkati oleh Tuhan. Jadi motifnya itu untuk mendapat berkat saja, tapi bukan untuk fokus untuk menyembah Tuhan. Saya percaya kalau saudara mencari dahulu kerajaan Allah beserta kebenarannya, pasti Tuhan akan memberikan semuanya, menambahkan semuanya bagi kita yang percaya. Amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menyembah Allah yang dahsyat. Tuhan Yesus itulah pencipta langit dan bumi, darat, laut, dan seluruh isinya. Bagi Dia tidak ada perkara yang mustahil. Kalau saudara fokus kepada Dia, sungguh-sungguh takut dengan Tuhan, melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, tahun ini bukanlah tahun yang membuat kita terpuruk. Kita percaya saudara bahwa tahun ini adalah tahun berkat. Amin. Kalau orang lain berkata tahun yang berat, tambahkan K di tengah berat, maka itu tahun adalah tahun berkat. Siapakah K di tengah itu? Itulah Kristus Yesus. Mari kita berfokus kepada Kristus saja, supaya hidup kita diberkati, bukan cuma secara jasmani, tapi kekuatan rohani yang luar biasa, sehingga kita tidak bisa tergeser oleh apapun juga. Walaupun orang lain berkata ini itu, aku tetap percaya Kristus yang berkata dalam firman-Nya itu yang benar. Baru-baru ini saudara, ada pendeta yang berkata, kamu itu tidak usah memberikan persepuluhan, katanya. Kamu itu memberikan kepada keluarga yang kekurangan, orang di sekitarmu yang menderita, baru kasih ke gereja, katanya. Pendeta itu bisa salah, saudara, tapi firman Tuhan tidak akan pernah salah. Berilah kepada rumah Tuhan firman Tuhan itu. Jadi ada orang yang persepuluhannya dibagi sendiri, saudara, dikasihkan si A situ. Saudara, kita tidak diberi tugas untuk membagi, tapi memberi kepada rumah Tuhan. Dan biarlah gembala itu yang membaginya kepada orang yang berkekurangan, kepada orang yang susah, saudara. Biarlah itu menjadi tugas dari pemimpin saudara. Itu sebabnya kita tidak usah mengatur sendiri, tapi kita fokus. Kalau kita percaya firman Tuhan, kita sungguh-sungguh melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, saya yakin dan percaya Tuhan semakin memberkati saudara. Kalau saudara mengembalikan persepuluhan dengan jujur, maka Tuhan akan melimpahkan berkat. Bukan cuma jasmani, tapi rohani, damai sejahtera diberikan kepada saudara semua. Itu sebabnya mari kita jujur, berintegritas sebagai anak Tuhan. Kita, saudara, memberikan yang terbaik buat Tuhan. Memang gembala tidak tahu, saya tidak pusing, saudara, tapi saya ajarkan supaya saudara jujur, sebab Tuhan itu maha tahu. Dia melihat apa yang ada, saudara, apa yang ada dalam hatimu. Tuhan melihat apa yang kamu buat, saudara. Ya, kalau kita tulus, berintegritas, kita serahkan sepenuhnya dalam tangan Tuhan, pasti kita tidak kekurangan. Saudara, kalau di tahun baru ini kan
biasanya apa Sinyen Kuala ya, itu selamat tahun baru. Ada orang berkata saudara Kung Si Fajai angpau dalai begitu saudara. Tapi kita tahu saudara, bukan cuma Sinyen Kuala ya selamat tahun baru, tapi kita tahu juga Tuhan memberikan kepada kita apa? Senti Cien Gang, tubuh tetap sehat, wan serui. Artinya segala permasalahan kita itu dibereskan dengan sendirinya. Tuhan berkati dan dikatakan nien nien yui, artinya setiap tahun itu ada lebihnya. Berarti hidup kita tidak kekurangan. Amin. Saudara, Tuhan Yesus berkata, aku datang untuk memberikan kepada engkau hidup, dan hidup di dalam segala kelimpahan. Kita percaya Tuhan Yesus itu baik. Mari kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kalau kita ada sebagaimana kita ada saat ini, kita masih bisa beribadah, bekerja, tubuh kita sehat, itu karena kasih karunia Tuhan. Jangan sia-siakan kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita berfokus kepada Kristus, tetap semangat sukacita. Bahasa Mandarin itu dipakai kata ciayu. Ciayu itu semangat, saudara. Ya tahu ya. Ayo kita katakan 1, 2, 3. Ciayu. Ciayu. Ciayu, semangat. Ya. Saya walaupun usia bertambah, saudara, saya senior, tapi saya harus tetap semangat sukacita karena kita ini tahu ada Yesus. Semangat itu asal katanya kan antusias ya. Bahasa Yunaninya entheos. Entheos itu en itu di dalam, theos itu Tuhan. Di dalam Tuhan, orang yang percaya Tuhan, di dalamnya ada Tuhan Yesus. Harus semangat saudara. Ya, walaupun sudah ada usia, tetap semangat. Amin. Bagus, tetap sehat ya. Pak Ibom, semangat. Ayo katakan ciayu. Tetap semangat Pak ya. Saya membagikan roh semangat buat saudara. Kenapa Pak Riki semangat? Aku harus semangat juga. Ya, jangan takut, gentar, khawatir apapun. Serahkan sepenuhnya kepada Tuhan supaya kita tetap saudara bisa berharap, dan pengharapan kita pasti tidak akan sia-sia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebetulnya uang itu netral saudara, liquid ya. Jadi artinya bisa bergerak ke kiri dan ke kanan. Kita tidak usah mengatur semuanya saudara. Mengapa kita sering hidup gelisah? Karena kita terpecah, terbagi kepada mamon itu saudara. Pikiran kita terbagi. Memang uang itu penting, tapi uang itu bukan segalanya saudara ya. Saya percaya saudara diberkati oleh Tuhan. Saya melihat di sini banyak yang diberkati oleh Tuhan. Jadi bukan cuma berkat jasmani, berkat uang, tapi kesehatan juga, damai sejahtera, semangat. Itu semua adalah kasih karunia diberikan oleh Tuhan kepada kita. Orang yang hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, berfokus kepada Tuhan, tidak bergantung kepada mamon, tidak khawatir akan hari depan, karena Tuhan sudah menentukan kita lebih dari pemenang. Roma 8 ayat 37 berkata, we are more than the conqueror. Kita lebih dari orang-orang yang menang. Jangan firman Tuhan ini cuma kita tahu, dihafalkan, tapi kita percaya bahwa sungguh-sungguh kita ini lebih dari orang yang menang. Jangan khawatir, jangan takut dengan masa depan. Masa depan kita ada dalam tangan Tuhan. Amin saudara. Oh haleluya. Itu sebabnya jangan terlalu khawatir saudara ya. Jangan terlalu khawatir, karena khawatir itu tidak ada gunanya. Ayo katakan kiri kanan, khawatir itu tidak ada gunanya. Jangan khawatir. Khawatir itu tidak ada gunanya. Ya, menurut survei saudara, orang yang takut khawatir 90% itu tidak terjadi. Kalau khawatir takut itu tidak terjadi, buat apa kita khawatir dan takut? Serahkan kepada Tuhan. Kalau kekhawatiran itu menggerus iman kita, kesehatan kita bisa menurun saudara. Kalau kita senantiasa memikirkan yang lain, tidak fokus kepada Kristus, maka
kesehatan kita juga berkurang, kita menjadi lemah. Tapi kalau kita berfokus kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya pasti aku diberkati oleh Tuhan. Dengan kesehatan, dengan kekuatan, dengan damai sejahtera, kita terus melayani Tuhan, kita beribadah kepada Tuhan. Dan saya percaya, saudara, kita akan senantiasa kuat, kita akan senantiasa bersukacita. Rasul Paulus berkata 2 Timotius 2 ayat yang kedua, dikatakan kita harus apa? Kuat di dalam kasih karunia Tuhan. Kekuatan kita bukan karena kita minum obat, bukan karena kita minum ginseng, tapi kekuatan itu dari Tuhan. Kalau saudara bersukacita, the joy of the Lord is our strength. Sukacita yang dari Tuhan itu merupakan kekuatan kita, kata Nehemia 8 ayat 11. Itu sebabnya serupa yang kasih Tuhan, ayo kita bersukacita karena the joy of the Lord, sukacita yang dari Tuhan itu merupakan kekuatan bagi kita. Sebabnya jangan terlalu khawatir. Khawatir itu tidak ada gunanya. 90% tidak terjadi kekhawatiran kita. Karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini berkata, jangan khawatir, jangan khawatir. Amin. Nah, saya ingin membagikan kepada saudara ada 3 alasan mengapa kita tidak perlu khawatir. Ya, ada 3 alasan mengapa kita tidak perlu khawatir. Yang pertama, kekhawatiran adalah pelanggaran terhadap firman Tuhan. Kalau kita khawatir, kita melanggar firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, jangan khawatir, saudara khawatir. Itu berarti saudara melanggar firman Tuhan. Filipi 4 ayat 6 berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ini yang penting saudara. Ya, jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tentang masa depan, tentang ekonomi, tentang keluarga. Jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun. Kalau saudara perlu apa-apa, nyatakan kata Tuhan. Nyatakan dalam segala hal. Ya, mungkin keinginan saudara, kerinduan saudara, mungkin ada yang kesehatannya menurun, ekonominya yang amburadul. Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dan dengan ucapan syukur. Kita berdoa, kita minta sama Tuhan, ya, dengan mengucap syukur. Mengucap syukurlah di dalam segala perkara, karena itu yang dikehendaki oleh Tuhan dalam hidup kita. Ada orang berkata begini, saya itu tidak perlu minta apa-apa. Tuhan itu terlalu baik. Tuhan sudah memberi semuanya. Saya tidak pantas minta apa-apa sama Tuhan. Saudara, ini tidak benar. Matius 7 ayat 7 berkata, mintalah. Kita disuruh minta. Saudara, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Jangan sungkan saudara sama Tuhan. Kalau kita minta apapun, ya, kesehatan, minta berkat ekonomi jasmani, minta, jangan sungkan, jangan minder saudara. Mintalah maka kamu akan diberi. Ketoklah pintu akan dibukakan. Cari, saudara akan mendapat. Puji Tuhan. Saudara, yang pertama, kekhawatiran itu adalah melanggar firman Tuhan. Yang kedua, kekhawatiran menunjukkan sikap yang kurang percaya. Kalau saudara khawatir, itu artinya iman saudara itu terbagi. Kekhawatiran itu saudara menunjukkan sikap kita kurang percaya. Dengan mulut kita berkata, saya percaya. Tetapi ketika kita khawatir, itu menunjukkan bahwa saudara itu kurang percaya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Di dalam bahasa Yunani, khawatir dan iman itu mempunyai akar yang sama, yaitu pistis dan pisteo. Ya, pistis dan pisteo itu, ya, saya katakan orang yang khawatir dia pasti tidak beriman. Tetapi sebaliknya, orang yang beriman pasti tidak khawatir. Saya ulangi ya, orang yang khawatir pasti dia tidak beriman. Tapi orang yang beriman
dia pasti tidak pasti. Sebab akar katanya sama, pistis dan pisteo. Nah, kebanyakan kekhawatiran itu tidak terjadi. Itu sebabnya jangan sampai kita menunjukkan bahwa sikap kita itu kurang percaya, ya. Saya beri contoh. Misalnya saudara naik pesawat terbang, saudara masuk, sudah ditutup pintunya, saudara khawatir, ya. Saudara bisa apa? Mau keluar? Silakan. Lebih baik apa? Berserah, betul? Doa aja, minta Tuhan, tolong saya selamat, safe flight sampai di tempat tujuan. Sudah itu. Ada teman saya berkata, setiap saya naik pesawat, saya langsung tidur, katanya. Setelah sampai, saya bangun. Wah, luar biasa. Ini hamba Tuhan. Sebab apa? Dia berserah kepada Tuhan. Walaupun khawatir dia tidak bisa keluar dari pesawat, walaupun khawatir saudara dia tidak akan mendapatkan apa-apa dari kekhawatiran itu. Itu sebabnya khawatir itu tidak ada gunanya. Lebih baik kita berserah kepada Tuhan. Masuk dalam pesawat, berdoa, tidur, ya. Nanti kita sudah sampai. Terima kasih Tuhan atas pertolongan, perlindungan Tuhan. Amin, saudara. Puji Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, kekhawatiran hanya menambah berat beban pikiran kita. Ya, di tahun yang serba sulit ini kita sudah dipenuhi dengan beban berat, saudara. Banyak kesulitan pikiran ini itu. Ya, ada orang yang amnesia, tidak bisa tidur, saudara. Karena apa? Pikirannya kemana-mana. Waktu saya SD diajar siang ruveve, artinya seperti burung, ya, kesana kemari. Kita tidak mau pikir tapi datang sendiri, mikir ini, mikir itu, akhirnya tidak bisa tidur. Puji Tuhan, saudara. Saya dan istri saya setiap hari bisa tidur 8 jam, ya. Ya, puji Tuhan, itu kemurahan Tuhan. Setiap saya ke toilet, tidur lagi, saya minta Tuhan, tolong saya bisa tidur lagi dengan nyenyak. Bisa tidur dengan nyenyak, saudara. Ya, walaupun saya angop sampai 12 kali, tapi akhirnya tertidur. Puji Tuhan. Kalau tidur jam 10, saudara, bangunnya jam 4, itu sudah 6 jam, saudara. Tinggal bangun jam 4, berdoa, ya. Berdoa 3/4 jam atau 1 jam, jam 5. Dari jam 5 tidur lagi, boleh, saudara. Sudah berdoa, tidur lagi. Jam 5, jam 6, jam 7 sampai jam 7 karena bisa, ya 3 jam lagi. Berarti dari tadi 6 jam bisa, kalau bangun jam 6 itu bisa 8 jam. Oh, puji Tuhan. Mari kita bersuka cita senantiasa. Kita berserah, Tuhan, Engkau begitu baik, ya. Jangan ada pikiran yang terbagi sehingga saudara sulit untuk tidur. Jadi kekhawatiran itu hanya menambah beban berat kita. Di dalam ayat 34 tadi dikatakan, Matius 6 ayat 34, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ya, jangan mikir besok, besok lusa, tahun depan, bulan depan, jangan. Hari ini sudah banyak kesusahan, cukuplah 1 hari saja. Besok ya terserah Tuhan. Amin, saudara. Jangan mikir terlalu panjang. Nah, yang terakhir, saudara, bagaimana membebaskan diri dari rasa khawatir. Nah, kita ingin tahu bagaimana kita bisa membebaskan diri dari rasa khawatir. Sebab tadi dikatakan khawatir itu wajar, normal. Tapi ternyata kita banyak khawatir. Ya, bagaimana kita bisa membebaskan diri dari rasa khawatir? Yang pertama adalah fokuslah kepada Bapa dan percaya kepada Tuhan. Amin, saudara. Cuma satu, fokus kepada Bapa di surga, Bapa yang maha baik, ya. Dia dikatakan, saudara, di dalam saya lupa, tapi ayatnya ingat 9 ayat yang kelima. Waktu Natal itu ada, ya. Lupa apa. Tapi dikatakan, saudara, bahwa kita ini mempunyai Tuhan Yesus sebagai sebagai penasehat yang ajaib.
Jangan sungkan-sungkan dia memberikan nasihat kepada kita. He is the wonderful counselor. Yang kedua, He is the Almighty God. Tadi kita nyanyi, Dia Allah yang perkasa. Yang ketiga, the Everlasting Father. Kita mempunyai Bapa yang kekal. Kepada Allah yang dahsyat, pencipta langit dan bumi dan darat laut itu kita bisa berdoa, ya Aba, ya Bapa. Kita bisa memanggil Bapa. Jangan saudara-saudara kita yang di seberang, ya. Saudara, kita punya Bapa yang kekal. Dan yang keempat adalah the Prince of Peace, Raja Damai. Di tengah-tengah kesulitan dunia ini kita bisa damai. Di mana kita bisa damai? Mazmur 62 ayat yang kedua, ya. Hanya dekat Allah saja kita tenang. Amin, saudara. Mari kita mendekat kepada Tuhan, bukan cuma mendekat, melekat, tetapi harus intim, akrab dengan Tuhan, supaya kita bisa tenang hidup kita. Itu sebabnya saudara yang kasih oleh Tuhan, mari kita singkirkan segala kekhawatiran kita dengan fokus kita kepada Bapa dan percaya sepenuhnya kepada Dia. Serahkan hidup kita. Yang kedua, saudara, dikatakan tadi ayat 26, pandanglah burung-burung di langit, diberi makan oleh Bapakmu yang di surga. Apalagi hidup kita, bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Pikirkan itu, saudara, ya. Kita ini dipelihara, dilindungi oleh Tuhan. Kalau kita ada sampai saat ini, saudara, kita memasuki tahun yang baru, itu semua karena kasih karunia, kemurahan Tuhan. Jangan sia-siakan kemurahan Tuhan itu. Mari kita fokus kepada Tuhan dan serahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Fokus kepada Allah dan percaya kepada Dia. Yang kedua, saudara, 1 Petrus 5 ayat 7 berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Jadi, saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua, mari serahkan hidup kita kepada Tuhan. Mazmur 55 ayat 23 berkata, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selamanya orang benar itu goyah. Biar mungkin sedikit hari kita mengalami goyah, bingung, tapi tidak selamanya. Tuhan akan memberikan kekuatan kembali kepada kita. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai penutup khotbah saya ingin menceritakan kepada saudara seorang yang berserah sepenuh kepada Tuhan dan percaya kepada Bapa. Saudara, dia namanya Ira Forrest Stanfield, seorang penyanyi rohani, juga dia komposer, pencipta lagu-lagu rohani, saudara. Luar biasa itu. Tapi saudara, satu hari dokter mendiagnosis dia terkena kanker, ya, yang langka. 1/4 dari otaknya itu sudah terkena kanker, saudara. Waduh, Ira Stanfield ini hancur hidupnya. Aku ini melayani Tuhan. Aku ini sebagai penyanyi Tuhan, mengarang lagu-lagu, mencipta lagu untuk Tuhan. Tapi kenapa aku bisa mengalami seperti ini? Oh, saudara, dia hancur hidupnya. Tapi satu saat, saudara, dia membaca firman Tuhan. Serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan. Maka dia bangkit. Dia kembali kuat, saudara. Kemudian dia menciptakan lagu yang syairnya begitu indah, yang bisa menguatkan banyak orang di seluruh dunia. Penggalan lagunya seperti ini. Mungkin WL tahu lagu ini. Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tetap. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh, tiada kegelisahan akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Saudara, walaupun dia memiliki kesulitan, terkena kanker sepertiga dari otaknya, ketika dia bangkit mendengar firman Tuhan, serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan dan percaya kepadanya, dia bisa menulis lagu ini yang menguatkan orang di seluruh dunia. Dan tahukah saudara, hidupnya ketika dia divonis Tuhan itu tahun 1976. Nah, setelah 17 tahun, ya, setelah didiagnosis kanker itu,
dia bisa tutup usia pada usia yang ke-80 tahun. Puji Tuhan. Saudara, kalau kita berserah semangat kepada Tuhan, terus berharap kepada Tuhan, fokus kepada Dia, Tuhan akan memberikan yang terbaik buat kita. Amin. Jika saat ini saudara mengalami mungkin kekhawatiran, ketakutan akan masa depan, kekhawatiran yang sangat mencekam, membuat saudara itu khawatir tak bisa tidur. Tapi saya kira itu tidak sehebat dari kekhawatiran dari Ira Stanfield ini, saudara. Karena dia pada waktu hidupnya hancur, dia bisa berserah kepada Tuhan. Teladani, tiru ini, saudara. Ya, serahkan kepada Tuhan, dan Tuhan memberikan luar biasa kehidupan yang luar biasa, menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara, saya tahu kekhawatiran itu menggerus banyak energi dalam hidup kita, membebani pikiran kita. Padahal itu ya ditakuti oleh segala bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tapi kita ini yang mengenal Tuhan, saudara. Mari kita fokus kepada Tuhan, serahkan, percaya kepada Tuhan. Saya yakin dan percaya, ya, kita sebagai orang percaya akan mengalami kemenangan, keberhasilan dalam hidup. Seperti syair lagu ini, dalam pergumulan apapun berkata, hari esok Tuhan yang pegang. Amin. Hari esok Tuhan yang pegang. Gak usah pikir sekarang, hari besok itu Tuhan yang pegang. Ayo sekali lagi katakan kepada kiri kanan saudara, hari esok Tuhan yang pegang. Jangan khawatir, hari esok Tuhan yang pegang. Amin, saudara. Nah, puji Tuhan. Ya, saya sudah sampai kepada kesimpulan. Ya, tema kita hari ini adalah jangan khawatir, saudara. Ya, kita masukkan dalam roh kita. Mengapa kita tidak boleh khawatir? Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama apa, saudara? Kekhawatiran adalah pelanggaran terhadap firman Allah. Yang kedua, kekhawatiran menunjukkan sikap kita yang kurang percaya. Yang ketiga, kekhawatiran hanya menambah berat beban pikiran kita. Nah, yang terakhir, saudara, bagaimana kita bisa membebaskan diri dari rasa khawatir ini? Yang pertama apa? Fokuslah kepada Bapa dan percaya kepadanya, ya. Percaya, bukan cuma di mulut saya serahkan. Yang kedua, serahkan kepada Tuhan segala kekhawatiran kita. Saya yakin dan percaya tahun ini bukanlah tahun yang berat, tapi tahun Tuhan memberkati kita. Amin. Kalau kita melakukan firman Tuhan, akan ada berkat yang luar biasa. Bukan cuma jasmani, tapi berkat rohani juga. Tuhan memberkati saudara.